ceramah tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, dan takabur hasad. Pertama-tama, apa sih harta itu? Merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta juga bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan profesional. Allah SWT sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan dan tanpa manfaat. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun di akhirat. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang lemah imannya. Contoh perilaku tafsir israf itu ada 3. Tafsir dan israf dalam makan dan minum, tafsir dan israf dalam berbicara, tafsir dan israf dalam penampilan. Berfoya-foya juga ada dampak negatifnya loh, yaitu terlalu sibuk menguasai kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Cara menghindarinya adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ada juga sifat riya dan sum'ah. Sebelum itu, aku jelasin dulu ya. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan secara istilah. Sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya itu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik kafir, yaitu syirik yang sama dan disembunyi. Hal ini dikarenakan sifat dengannya dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui Allah SWT. Riya juga dibagi menjadi 2. Riya kalis dan riya syirik. Riya kalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan sesuatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri seorang yang bersifat riya dan sum'ah adalah seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Cara menghindari semua itu adalah menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT dan semua yang dimiliki karunia dari Allah. Memohon pertolongan Allah. Ada sifat takabur juga loh, aku jelasin ya. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih hebat dibanding orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci Allah SWT karena membuat seseorang ini terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Dampak negatifnya pastilah adalah yaitu dibenci oleh SWT dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Cara menghindarinya juga gampang kok. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang terakhir adalah sifat hasad. Apa sih hasad itu? Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Jadi orang hasad tentunya akan selalu berusaha mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain dan berpindah padanya, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain menderita, maka ia merasa bahagia. Dampak negatifnya nih, menentang takdir Allah SWT itu menjadi susah. Tentunya menghindar sifat seperti itu sangat mudah. Meyakini keadilan Allah SWT memperbanyak rasa syukur. Jadi gimana nih? Mau berbuat boros dan menghamburkan harta seenaknya? Jangan ya. Teruslah nabung dan membeli yang menurut kalian sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Begitu saja ceramah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.